Kita bicara amarah saja. Yang bahasa Indonesianya marah. Yang pertama, tidak ada orang yang menyukai, jatuh hati, tertarik kepada orang yang sedang marah. Tidak ada. Itu jelas. Setampan apapun, secantik apapun, sedang marah itu pasti terlihat buruk. Tingkah lakunya aneh. Ada satu di balik itu yang tidak disadari oleh kita. Itu adalah zahiran. Suatu desakan dari dalam qalbi kita, merasuki seluruh raga kita, termasuk fikir, jiwa kita terwarnai karena dia menjalar nafsu imarah itu berupa marah ke seluruh tubuh mengikuti aliran darah. Perhatikan, orang yang sedang marah, apa dekat dengan merah, apa saya tidak tahu. Mukanya itu memerah. Sebuah pertanda itu menggelora dan memenuhi seluruh tubuh. Dia bergerak. Apakah hanya satu jawarih yang ada di dalam muka saja yang memerah? Tidak, sahabat sekalian. Ada yang kita tidak sadari di belakang itu. Yang terlihat kalau manusia sedang marah, satu memerah begitu. Yang nomor dua, kendalinya hilang. Tidak ada orang yang sedang marah itu zikir kepada Allah Ta'ala. Allah, 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 Allah. Semua dilibas oleh syaitan. Syaitan bergembira telah menguasai tubuh manusia itu, mengisinya. Dan setiap efek dari sesuatu amarah berupa marah ini yang sedang keluar, mulut ini. Si santun menjadi penjahat. Tidak ada kemampuan untuk menahan yang sedang dikuasai seperti itu. Keluar bahasa-bahasa aneh apapun menurut kadar yang kalian rasakan, itu gelora syaitannya. Mata melotot. Kupingnya dipasang untuk mendengar jawaban-jawaban dari yang kita marahi. Jawaban apapun yang didatangkan oleh lawan kita, ditutup oleh kita, seolah tiada kebenaran di dalamnya. Berarti ada yang kita tidak tahu itu. Mengapa gerangan? Ada apa gerangan? Jiwa kita ditutup oleh syaitan. Hati sedang menggelora seperti itu. Ruh pun terkotori, terwarnai. Jiwa kita yang tuli dia tidak mendengar. Ini yang tidak disadari. Sehingga karena tertutupnya keadaan, jiwa kita sudah disumpal dengan marah tadi. Tangannya menjadi bergerak, matanya menjadi melotot, muka si tampan menjadi buruk, si cantik tiada keindahan lagi.
mulutnya berbahasa yang aneh-aneh, menjadi keluarnya bahasa cacian-cacian. Sahabat sekalian, kita mohon ampun dari itu semuanya. Tersimpan itu di alam semesta, mengotori alam semesta, tercatat oleh malaikat, yang nanti apabila kita telah tiada, tidak bisa kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tangan berbicara, mata berbicara, mulut berbicara. Itulah yang dicuci oleh kita di dalam toharoh, bersuci, diwudukan. Maksudnya itu, si jiwa menjadi tuli. Oh, bagaimana maksudnya jiwa tuli? Tuli, tidak mendengar. Dirinya tidak mendengar. Sehingga bahasa yang keluar berupa teriakan-teriakan. Padahal kalau yang kita marahi itu dekat sekali. Tapi keras teriakannya itu. Dan bahasa yang keluar, naudzubillah. Pastilah kita sebagai manusia yang sangat lemah ini dirasuk yang seperti itu. Lalu kita ingin itu yang ada warna itu di alam semesta ini, agar Allah menghapusnya semuanya karena buruknya itu keadaan kita. Karena tercatat dan akan dihitungnya itu. Apabila yang kita merahi orang itu di jalanan, namanya saja tidak tahu. Orang itu sakit hati dan pergi. Kenal pun tidak orangnya selewatan. Apalagi fisiknya pernah kita sakiti. Karena merasa nafsul imarah itu, merasa gagah, merasa jago, merasa pemberani, merasa apa? Ingin dipuji, pemberani, atau apapun namanya. Bagaimana kita memohon maaf kepada orang yang tiada kita kenal? Dia memikul beban rasa ketidaknyamanan atas bahasa atau gerakan-gerakan fisik atau mimik yang kita sampaikan dan terlihat oleh dia menyakiti hatinya. Susah kita memohon maafnya. Bagaimana? Sahabat sekalian, pernahkah sahabat sekalian memohon ampun atas itu semua kepada Allah Ta'ala? Di pengajian kita, mungkin ada yang bertanya, ya Allah, orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah berbaik kepada kita, orang yang kita sakiti, dan orang yang menyakiti kita, kita doakan. Karena seperti itulah kalau kita menyakiti orang lain, betapa susah kita bermohon maaf. Mungkin hanya sejenak, selewatan, lalu dia pergi. Namanya tidak tahu, orang mana dia, di mana adanya, kita tidak tahu. Tetapi dia memikul beban ketidaknyamanan karena tindakan-tindakan kita. Sahabat sekalian, atas dasar ini baru kita tentang amarah yang menyebar di alam semesta ini. Pandaikah kita menghitungnya berapa marah kita seusia sampai sekarang ini? Berapa banyak manusia yang kita rendahkan derajatnya? Berapa banyak yang kita berbangga kepada orang lain? Kita mohon maaf kepada dia, dihalangi oleh syaitan. Apa? Orang sekarang menyebutnya gengsi, mohon maaf. Mohon maaf, saya tadi waktu ngobrol sama saudara, saya sesungguhnya merendahkan saudara, atau saya berbangga, seolah-olah saya orang pandai.
Subhanallah. Maha suci Allah, subhanallah. Ketiadamampuan kita itu, bergelutnya kita di dalam ilmu ini, adalah ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, ada sebuah makom jauh tinggi, susah, berat, banyak penderitaan. Di awal tadi saya berbicara as-sabur. Sabar, maha penyabar Allah itu. Dekati Allah dengan zikrullah. Dekati Allah dengan penghambaan sejati. Dekati Allah dengan merasa jadi budak Allah di setiap detiknya terus-menerus. Agar akhlak kita indah, agar sifat-sifat Allah itu mencahayai kita, karena kita ingin mendekat kepadanya. Salah satu untuk menangani yang tadi saya di depan bicara tentang amarah adalah sifat sabar, as-saburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha penyabar. Kalau cahaya itu datang kepada kita, kita menjadi pemaaf. Kita datang kepada sesuatu yang menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkikisnya sifat syaitoniyah itu, ada keimanan. Minggu lalu lagi kita bicara itu. Rukun iman yang terakhir adalah qada dan qadar. Ketentuan yang sudah ditentukan, yang harus sudah dialami dan ditulis oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau tiada kesabaran, penderitaan berkepanjangan, tiada ridha. Karena manusia inginnya tidak begitu.